Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan lanjutkan kembali perkuliahan komputasi geodetik. Perkuliahan hari ini ada perkuliahan tambahan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dengan banyak solusi ya. Jadi hari ini kita akan membahas jenis sistem persamaan linear yang memiliki solusi yang banyak. Di dalam perkuliahan sebelumnya bahwa ada 3 kemungkinan dari penyelesaian suatu sistem persamaan linear. Yang pertama adalah apabila kemudian kedua garis tersebut tidak berpotongan. Jadi kemudian untuk contoh persamaan yang ini kita bisa mendapatkan bahwa garisnya tidak berpotongan. Dan ini contoh yang kemudian tidak ada solusinya. Jadi garis yang pertama yang di sini kita sebut dengan misalnya garis 1, dan ini adalah garis yang kedua. Persamaan garis yang pertama adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Sementara persamaan yang kedua adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dan apabila kedua garis tersebut tidak berpotongan, maka kita katakan bahwa kondisi yang tidak ada solusi. Dalam perkuliahan yang lalu kita juga menjelaskan ada kondisi yang kedua, yaitu, dan ini yang sebetulnya yang kita harapkan, solusi tunggal, yaitu antara kita bisa mendapatkan bahwa antara garis yang pertama, mungkin ini adalah sebuah garis yang berwarna merah. Garis yang pertama adalah sebuah garis yang berwarna merah. Dan kemudian yang kedua adalah garis yang dan kedua garis tersebut kemudian berpotongan. Maka kedua garis ini keduanya berwarna biru adalah sebuah garis yang berpotongan. Kita mengatakan sebagai persamaan dengan solusi yang tunggal. Baik, jadi ini adalah contoh yang kedua, dan kemudian adalah contoh yang ketiga, yaitu kondisi di mana kemudian keduanya tidak berpotongan, kedua garis bertepatan ataupun solusi banyak, dan ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan hari ini. Jadi perkuliahan hari ini kita akan membahas persoalan yang solusi banyak. Jadi perkuliahan hari ini adalah merupakan pembahasan tambahan, yaitu berfokus untuk membahas sistem persamaan linear yang memiliki banyak solusi. Contoh dari persamaannya adalah seperti ini. Misalnya kita memiliki persamaan, yaitu 4X min 2Y sama dengan 1. Kemudian 16X min 8Y. Jadi persamaan yang pertama adalah, sebentar saya harus memastikan. Jadi kemudian kita memiliki persamaan 4X min 2Y sama dengan 1. Dan persamaan yang kedua adalah 16X min 8Y sama dengan 4. Ini mohon maaf, ini harusnya ini adalah sama dengan 4 ya. Sebentar, saya akan coba mengganti. Jadi ini adalah sama dengan 4. Ups, tidak bisa diganti. Saya coba cek. Ini adalah sama dengan 4. Oh, saya tidak bisa menggantinya. Sebentar ya, saya coba akan menggantinya. Jadi pada saat kemudian persamaannya adalah ini adalah sama dengan 4. Oke. Maka kemudian Anda bisa melihat apabila kita lakukan proses eliminasi sederhana,
Jadi kalau misalnya yang bagian persamaan yang kedua, kemudian ini persamaan yang pertama dan ini persamaan kedua. Persamaan kedua kita jumlahkan dengan minus 4 persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan min 4 gitu ya. Terus kemudian dijumlahkan ke persamaan yang kedua. Maka kita akan kemudian dilakukan proses eliminasi. Maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan yang menjadi 4x min 2y sama dengan 1. Tetapi pada saat eliminasi maka akan bernilai 0. Jadi 0 kemudian akan sama dengan 0 gitu ya. Atau apabila kemudian persamaan ini kita sedikit modifikasi, kita akan mendapatkan nilai x. Ini akan sama dengan, Anda mungkin bisa menghitung sendiri, x sama dengan 1/4 ditambah 1/2y gitu ya. Jadi x sama dengan 1/4 ditambah setengah y. Dan kita kemudian bisa memperkenalkan sebuah variabel baru yaitu t, di mana y ini sama dengan t. Maka kita kemudian akan mendapatkan solusinya. Kita akan mendapatkan nilai x sama dengan 1/4 ditambah setengah 1/2 t. Ini yang disebut dengan solusi parametrik. Jadi ini adalah penyelesaian parametrik atau kita sebut dengan solusi parametrik. Ini adalah solusi parametrik dari sistem persamaan linier dengan banyak penyelesaian. Kita akan coba cari solusi parametrik untuk sistem persamaan linier apabila terdapat 3 variabel. Jadi contohnya persamaannya seperti ini. X min y ditambah 2z sama dengan 5. Kemudian 2x min 2y ditambah 4z sama dengan 10. Dan 3x min 3y ditambah 6z sama dengan 15. Maka sama juga seperti mencari solusi parametrik untuk 2 variabel. Kita bisa tuliskan kembali bahwa x min y ditambah 2z ini sama dengan 5. Atau kita bisa tulis dalam bentuk yang lain bahwa x sama dengan 5. X sama dengan 5 ditambah y min 2z gitu ya. Sederhana sekali ya. Kemudian kita hanya pindahkan ruasnya. Atau kemudian kita perkenalkan sebuah variabel tambahan bahwa y sama dengan r dan kemudian z ini sama dengan s, sehingga kita bisa akan mendapatkan penyelesaian baru bahwa jadi kalau kita asumsikan bahwa y sama dengan r, yang kita asumsikan y sama dengan r, jadi kita asumsikan bahwa y sama dengan r dan z sama dengan s, maka kemudian kita akan mendapatkan suatu solusi yang baru yang
yang sama dengan bahwa X sama dengan 5 ditambah R min 2S. Jadi kemudian kita bisa nyatakan bahwa nilai dari Y, nilai dari X sama dengan, jadi kita tinggal ganti nilai Y dengan R dan Z dengan S. Dan kemudian kita akan bisa mendapatkan penyelesaian bahwa R akan sama dengan bernilai 1 apabila kita masukkan R sama dengan 1 dan S-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 6. Jadi solusi parametriknya adalah 6, 1, dan 0. Itu adalah contoh bagaimana menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan solusi parametrik. Jadi solusi parametrik sangat bermanfaat untuk kasus sistem persamaan linear dengan banyak solusi. Sekarang saya minta Anda untuk menyelesaikan latihan. Nanti silakan Anda menjawab. Ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama dan kemudian pertanyaan yang kedua. Jadi ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu 3x min 2y sama dengan 4. Tentukan berapa penyelesaiannya. Apakah kita perlu mencari persamaan parametrik kita perlu mencari solusi parametrik untuk persamaan yang pertama, dan untuk persamaan yang kedua adalah 2x min 4y sama dengan 1, kemudian 4x min 8y sama dengan 2. Apabila kemudian harus menggunakan solusi parametrik, maka berapa solusi parametrik untuk persoalan yang kedua. Baik, tadi ada yang terlewat penjelasannya. Jadi yang tadi untuk solusi parametrik yang pertama yang di sini, bahwa jadi X sama dengan 1/4 ditambah yang bagian ini, X sama dengan 1/4, X sama dengan 1/4 ditambah setengah T gitu ya. X sama dengan 1/4 ditambah setengah T. Dan kemudian dan untuk kasus yang seperti ini, apabila kemudian kita ambil T-nya sama dengan 0, maka solusi parametriknya adalah, apabila T-nya sama dengan 0, maka solusinya adalah 1/4, 0. Tetapi apabila T-nya kita ambil sama dengan 1, maka solusi parametriknya menjadi 3/4, 1 gitu. Jadi kemudian untuk itu maka dinamakan solusi parametrik karena terdapat beberapa kemungkinan solusi. Jadi kalau misalnya untuk kasus yang ini, apabila kita berikan T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan penyelesaian ini adalah 1/4, 0. Dan apabila T-nya bernilai sama dengan 1, maka kemudian penyelesaiannya akan menjadi 3/4, 1. Ini yang disebut dengan solusi yang parametrik. Jadi kemudian nilai solusinya sangat tergantung dari variabel atau parameter yang kita pilih. Jadi kalau T-nya sama dengan 0, maka 1/4, 0, dan apabila kita pilih T-nya sama dengan 1, maka 3/4, 1. Kedua solusi tersebut benar gitu. Jadi kita bisa nyatakan solusinya dalam bentuk T sama dengan 0 ataupun dalam bentuk T sama dengan 1. Dan kedua solusi tersebut valid gitu ya. Jadi baik T sama dengan 0 ataupun T sama dengan 1, itu adalah solusi yang benar. Nah sekarang coba Anda kerjakan.